Apakah pemberian mufrodat sehari-hari di pesantren bisa dikatakan hiwar? Oh enggak, kalau mufrodat itu ya mufrodat ya. Mufrodat itu mufrodat. Hanya saja bila kita mengajarkan mufrodat ini pada daurah yang pertama sudah kita jelaskan ya. Kita harus tahu apa muasyiratun najahnya, la budda an na'rifa muasyiratin najah fi ta'lim al-mufradat. Kita harus tahu indikator keberhasilan kita dalam mengajarkan mufradat. Nah, indikatornya itu ada 5 ya. Khamsu muasyirat. Mata arafna annana najahna fi ta'limil mufradat, itu ada 5 yang harus diperhatikan. Awalan apa? Nata'akkad min sihhati nutqi at-tullab lil mufradat. Jadi yang pertama itu masalah ucapannya. Jadi murid kita itu ketika kita ajarkan mufradatnya, dia harus benar mengucapkannya sehingga dia harus ditalkin untuk pertama kali, apalagi yang pemula. Ditalkinkan. Misalnya kita mufradat apa misalnya? Misalnya salajah gitu misalnya kan. Salajah misalnya. Salajah. Maka itu dia harus mengucapkan dengan benar. Yang kedua apa? Fahmu ma'aniha. Dia memahami makna-maknanya. Kalau memang ada maknanya banyak, itu harus juga kita berikan yang paling penting gitu. Seperti misalnya maktab. Itu kan maktab itu kan bukan hanya meja kan, bisa bermakna kantor kan. Misalnya ila aina anta ana ilal maktab. Gitu. Kemudian yang ketiga istikhdamu hadihin mufradat fi jumlatin sahihah. Nah, jadi dia kalau mengajarkan mufradat itu jangan hanya sebatas mufradatnya yang berbentuk tunggal, hanya kata. Harus dia dibantu untuk bagaimana menyusun kata tersebut dalam kalimat yang benar gitu. Untuk pemula biasanya diawali dengan hiwar dia. Misalnya kalau salajah itu misalnya kan. Salajah, salajah. Baru nanti kita kasihkan contohnya dalam kalimat. Ma hadihi salajah. Aina salajah? As-salajatu fil matbakh. Begitu dia. Memang harus seperti itu dia. Bahkan dia istikhdamuha fi jumlatin sahihah wa munasibah juga dia. Jangan salah pakai. Misalnya Qamar dengan Syahrun. Itu kan terjemahan Indonesianya bulan kan. Tapi penggunaannya kan beda. Jangan pula nantinya. Ustadz ra'aitu syahran fis sama. Kan kacau tuh. Secara kaedah dia nahu sorob benar tuh. Ra'aitu syahran gitu ya. Apa? Fis samai. Itu secara kaidah bahasa benar, tapi secara makna ndak salah itu. Kenapa? Syahrun itu bukan fisama. Qamarun yang fisama. Jangan pula dibalik nanti. Ustadz al-an qamaru Ramadan katanya kan. Nah, ndak boleh. Maka dia yang ketiga itu diajarkan bagaimana menyusun kalimatnya. Baru keempat itu dia tahu turunan-turunannya, terutama turunan-turunan yang penting dulu dasarnya. Misalnya kalau mufrad dia harus diajarkan plus jamaknya gitu loh. Misalnya apa? Qalamun, aqlamun. Gitu ya. Kitabun, kutubun. Dan itu nanti dalam latihan-latihannya seperti itu. Kalau dia fi'il minimal 3. Apa itu? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan masdar. Bukan fi'il amar. Karena fi'il amar ada rumusnya. Kalau masdar itu apalagi sulasi nggak ada rumusnya. Apa syaratnya masuk? Dakhala yadkhulu dukhulan. Baru yang terakhir dipastikan mereka benar menuliskannya. Jadi kalau kita mengajarkan mufradat itu, kalau mufrad baru, pastikan 5 ini langsung ada. Itu baru dikatakan kita sukses mengajarkan mufradat. Nah, jadi kalau dikatakan bisa nggak dikatakan hiwar juga Ustadz? Bisa kalau diberikan contohnya dalam bentuk hiwar. Misalnya dakhala yadkhulu dukhulan, misalkan ila aina anta tadkhul ad-dukhulu ila al-fasal. Nah, kan bisa begitu kan? Man yadkhulul an gitu kan? Al-ustadu yadkhulul an gitu. Bisa dimengerti ya. Kemudian pertanyaan kedua. Dan jika ingin santri bisa cepat bahasa Arab, haruskah memberi hiwar setiap hari? Naam. Kulla yaum. Dan hiwarnya itu yang untuk apanya, istilahnya perangsangnya itu adalah hiwar istina'i. Hiwar istina'i itu adalah hiwar percakapan yang dia rekayasa.
Seperti yang di kitab Arabiah Menik. Misalnya, Masmuk ismi Khalid. Wa masmuka anta ismi Khalil. Kan nggak semua murid kita itu Khalil-Khalil kan. Khalid sama Khalil. Nah itu dia untuk memberikan hiwarnya itu ada hiwar istinai, ada hiwar waqi'i. Jadi kalau di pesantren itu, di kelas itu biasanya hiwarnya hiwar istinai. Adapun waqi'inya itu dalam proses pembelajaran di kelas itu, bukan yang di kitab. Kemudian di luar kelas itu lebih baik hiwarnya waqi'i, yang mereka ada di asrama, di kelas, begitu dia. Ya, kegiatan-kegiatan mereka full apa dalam keseharian. Bahkan kalau bisa kita buatkan hiwarnya itu dari mereka bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau itu sudah kita berikan kepada mereka setelah ditambah dengan hiwar yang ada di buku, baru hiwar waqi'i sesuai dengan waqi'nya mereka di pesantren. Apalagi kalau hariannya dari bangun tidur sampai tidur kembali, lalu ditambah nanti hiwar usbu'inya ada, hiwar syahrinya ada, hiwar yang berkaitan dengan munasabat, insya Allah anak murid kita itu sebulan itu udah nampak bisa berbahasa Arab. Itu sudah kita praktekkan. Bahkan dalam karantina bahasa Arab yang kita lakukan kan 20 hari lagi. Dan itu bukan hanya mereka belajar Arabiah mereka itu full. Bukan hanya itu, tapi di luar itu mereka diberikan mufradat jadidah, lalu nanti hiwarnya hiwar waqi'i. Untuk itulah nanti kalau ditanya, Ustadz masirun najah fi ta'limil lugha Arabiyah. Nuridu jawaban mukhtasaran ya Ustaz. Al-jawab huwa sirrun najahi fi ta'allumil lughah atau fi ta'limil lughah, fi ta'limil lughah lah bagusnya kan. Sirrun najah fi ta'limil lughah an tukallima anta ayyuhal muallim tullabaka bil lughatil arabiyyah. Nah, apa maksud tukallim itu? Tukallim itu bisa bermakna kamu ajak dia berbahasa dan kamu jadikan dia berbicara dengan bahasa Arab itu. Gitu deh. Sama kalau ditanya, kenapa kita bisa kalau yang sudah punya anak nih, punya anak, kita kan udah punya anak misalnya. Anak kita misalnya sudah TK atau sudah SD atau sudah besar. Kalau ditanya, kenapa bisa kita sukses mengajarkan bahasa Indonesia kepada anak kita? Mal jawab, li'annana nukallimuhum atau kunna nukallimuhum atau kallamnahum bil lughah al Indonesia yaumiyan. Itulah disebut dengan nanti al-lughah maharah wal maharatu mumarasah wal mumarasatu taqtadi kasratat tadribat wa tikrar gitu deh. Oh gitu deh. Oke, kemudian dari Ustazah Khairun Nisa. Ustadz mana yang lebih baik? Menyelesaikan kitab Baina Yadik hingga 4 jilid atau belajar kitab Baina Yadik sampai 2 jilid kemudian belajar Durusul Lughah? Dikhatamkan saja 4 jilidnya itu biar utuh dia. Karena memang setiap buku itu ada ciri khasnya. Secara umum kalau ditanya, ini sudah ada studi bandingnya. Di antara perbedaan Arabiah Benedik dengan Durus Lughah itu, kalau Arabiah Benedik itu dia mengarah kepada apa? Huwa yurakkizu Arabiah Benedik ya, yurakkizu ala al-lughah at-tawassuliyah dia. Jadi Arabiah Benedik itu fokusnya kepada bahasa komunikasi, baik tulisan maupun lisan. Jadi kan bahasa komunikasi lisan kan ada, bahasa komunikasi tulisan kan ada ya. Tapi kalau Durusul Lughah itu lebih mengarah kepada apa? Lughatul kitab. Gitu dia, bahasa tulisan. Karena dia fokusnya bahasa tulisan, maka dia memperkaya kaedah-kaedah itu. Itu Durusul Lughah begitu. Karena arahnya memang belajar bahasa Arab itu bagi santri, dia bisa menelaah kitab kan. Tapi yang kita sedihkan itu, dia menelaah kitab bisa. Begitu suruh ngomong, terbata-bata, malu kita. Itu pula. Itu ya. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih baik Pak Ustadz? Kalau lebih baik ditamatkan saja itu 4 jilid.
Kemudian kalau mau tahu perbandingannya dengan kitab Durus Lughah itu ya udah pelajari aja. Nanti kalau sudah Arabiah Benedict itu selesai 4 jilid, untuk menyelesaikan Arabiah Benedict itu yang Durus Lughah yang 2 jilid itu mudah. Tapi kalau dia digabung di pesantren itu dilihat dari apanya ya, kurikulumnya dan ketersediaan waktu ya, gitu. Pokoknya masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Baik, hal hunaka soalun akhar, nantazir musyarakatakum. Nah, boleh juga dengan apa ya, abro al aswa as-saud ya, abro al maqta as-saudi atau abro ar-risalah mungkin. Nantazir musyarakatakum huna. Enggak ada berarti. Ini wah ini khamsah aja nih kayaknya. Saya. Hmm. 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 Afwan Ustadz, tadi Tafadhali. suaranya terputus Ustadz yang Oh ya. berkaitan dengan buku Durusul Lughah Ustadz. Hmm. Ini untuk dari 3 bulan. Ya, Ustadz mana yang lebih baik menyelesaikan kitab Baina Yadik hingga 4 jilid atau belajar kitab Baina Yadik sampai 2 jilid kemudian belajar Durusul Lughah? Kalau ditanya lebih baik, jawabannya itu selesaikan aja 4 jilid. Gitu. Tapi kita harus paham ya bahwasanya masing-masing kitab itu ada apanya dia, ada ciri khasnya, bahkan dia ada tujuan akhirnya. Jadi kalau ditanya perbedaan Durus Lughah dengan Arabiah Menik itu, di antara perbedaannya apa? Kalau Arabiah Menik itu mengarah kepada lughatun tawasuliyah dia ya. Dia bahasa komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kalau dia Durus Lughah itu lebih kepada bahasa kitab. Ya, karena memang Durus Lughah itu mengarahkan muridnya nanti setelah belajar bahasa Arab itu dia bisa menelaah kitab, membaca kitab, qiraatul kutub. Jadi kalau kita buat misalnya sekolah atau pesantren, nah apa yang dipelajari murid kita itu harus disesuaikan dengan tujuan akhirnya itu, kompetensinya itu apa, standar kompetensinya, bisa apa dia. Kalau kita inginkan mereka itu bisa baca kitab, berarti kan kemana arahnya. Kalau kita ingin mereka aktif berkomunikasi, ya maka apa yang dipelajari kita sudah tahu gitu. Kalau kita mau dua-duanya bisa juga dengan apa? Dengan ya harus duduklah menyusun kurikulum itu. Yang jelas setiap buku itu harus kita baca dulu mukaddimahnya itu kan ada dalam kitab. Bahkan kitab muallimnya pun ada itu. Nah, Syukran Ustadz. nah. Latiful Ilham Ujung. Ini Ustaz Latiful Ilham. Kaifa haluk ya Ustaz Latiful Ilham Ujung? Latiful Ilham Ujung gitu ya. Ini. Hah? Hah? Oh, itu ini. Hmm. Oh ini. Ustazah Fitri Adika Romadona Rambe. Nah, kemudian ada Ustazah Fitri Zulkaidah. Taib. Naktafi bihadza. Nah, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan di apa aja ya, di grup ya, ada grup. Nah, Ustadz, mungkin. kami Nah, diperbolehkan nggak? apa Afwan itu? Ustadz, Nah, kami kan daurah yang pertama nggak ikut. Diperbolehkan nggak meminta materi daurah yang pertama Ustadz? oh insya Allah kita kirimkan. Minta materi Doro yang pertama. Nah, insya Allah saya nursil. Segera kita kirim. Nah,
كيف أستاذ؟ طيب نختتم هذا اللقاء ونفوض الأمر الآن إلى الأستاذ أستاذ حسن حمزة لوبس. نعم تفضل أستاذ. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. طيب. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ihsan yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Tayyib, untuk materi ini nanti insya Allah akan kita masukkan ke YouTube ya rekamannya. Untuk materi pertemuan pertama bisa langsung dilihat di YouTube ya, Lembaga Pelatihan Ilmi itu sudah ada. Jika kita memang lupa mengirim link YouTube-nya, bisa langsung dicek di YouTube ya. Syukran. Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.